Assalamualaikum sobatku semuanya. Jangan lupa, jangan lupa untuk selalu senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Sobatku semuanya, ayo yang mendengar, yang sudah gabung, jangan lupa pagi hari ini kita awali pagi hari ini dengan senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Sudah semuanya senyum? Iya, kan lebih enak kalau kita lihat wajah-wajah penuh senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Ini terasa lebih energik. Alangkah indahnya hidup ini jika hari-hari kita ini selalu penuh senyum, syukur, bahagia, dan baik sangka kita ini. Kuncinya itu, komunitas kita ini adalah komunitas orang-orang yang senantiasa membudayakan dalam kehidupan kita, keluarga kita, di tempat kerja kita ini senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Karena itulah kunci dari bahagia. Hidup ini nggak lepas dari ujian, ya kan? Karena kita ini hidup pasti bergerak. Namanya bergerak pasti ada tantangan. Sobatku semuanya, karena kalau kita ini nggak pernah senyum, nggak pernah syukur, nggak pernah bahagia, nggak pernah baik sangka, alamat kita ini hidupnya paling menderita, paling sengsara. Enak nggak hidupnya? Coba bandingin. Hari-hari yang penuh senyum, syukur, bahagia, baik sangka, atau hari-hari yang penuh muka yang cemberut, masam, terus hati yang ngedumbel, gersulo, ngeluh, terus nggak pernah bahagia, marah aja, terus orang yang suuzon terus buruk sangka. Enak mana dengan yang senyum, syukur, bahagia, berbaik sangka? Enak mana? Ya enak senyumlah. Coba kalau kita ini senyum, syukur, bahagia, baik sangka, beban hidup kita ini yang berat itu terasa ringan. Beban hidup loh, beban kita mempunyai beban hidup masing-masing kan, mempunyai tugas masing-masing, mempunyai beban masing-masing. Tapi kalau kita ini jalanin hidup kita ini dengan penuh yakin, penuh senyum, syukur, bahagia, baik sangka, beban kita ini akan terasa ringan. Terus tugas-tugas kita yang harus diselesaikan itu juga ya terasa menyenangkan. Coba kalau kita punya tugas pekerjaan, tapi kita lakukan dengan kedongkol, marah, penuh dengan jengkel, kepaksaan, itu tugasnya itu semakin tambah berat. Coba kalau kita punya tugas, kita ini senyum, kita syukurin gitu, kita bahagia, baik sangka, itu tugas-tugas itu akan terasa lebih menyenangkan, beban juga lebih ringan. Terus target, misalkan kita mempunyai target, hidup kan punya target, pengen sukses, atau mungkin yang pengen jualan laku banyak, yang sedang jualan mungkin, atau mungkin yang legang mencari cita-cita, yang lagi sekolah dan lain-lain. Itu target-target masing-masing kita punya ada. Coba kalau kita ini, target kita ini hari-hari mencapai target itu dengan dongkol, malas, cemberut, marah, ngedumel, itu target yang kita capai itu malah semakin jauh. Tapi kalau kita coba mencapai target masing-masing, kita punya target, cita-cita kan, kita raih misalkan itu dengan penuh syukur, senyum, bahagia, baik sangka, maka target itu tercapainya itu dengan semangat. Kita mencapai target itu semangat. Karena itu sobatku semuanya, apa sih yang membuat sobatku ini kok hidupnya kok nggak semangat? Apa yang membuat sobatku hidupnya sekarang itu lagi lunglai, nggak semangat? Apa yang membuat sobatku semuanya sekarang itu putus asa? Kayaknya kok hidup kok sempit, putus asa, nggak semangat itu. Kayaknya kok hidup terasa berat itu.
Bangkitlah. Bangkit saudaraku, temanku semuanya, sobatku yang saya cintai semuanya. Bangkitlah. Gantilah. Ganti. Semua itu karena kita lupa. Lupa dalam mencapai cita-cita kita ini, lupa. Dalam bekerja kita lupa. Dalam mencapai target kita lupa. Lupa untuk tadi senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Itu jangan ditinggalin. Komunitas kita ini komunitas itu. Senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Sehingga kita akan menjadi diri sendiri seutuhnya. Jangan melihat orang lain. Orang lain sibuk dengan dirinya sendiri. Maka kita sibukkan diri kita sendiri. Harusnya sobatku semuanya, hari ini apapun profesi kita, apapun keadaan kita, apapun strata kita, ya kan, apapun derajat kita, mestinya kita ini bisa bahagia. Karena Allah itu maha bijaksana. Ya kan, menjadikan kita hari ini saat ini tuh dengan modal yang Allah belikan ini, harusnya mesti kita ini bisa bahagia. Zolim sekali Allah kalau menjadikan kita ini gak bahagia. Tapi yang menjadikan kita nggak bahagia kita sendiri. Kita yang senantiasa pengen menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Itu loh sobatku semuanya. Karena itu yakinlah. Yakin kepada Allah. Karena Allah itu nggak mungkin membebani kita di luar kemampuan kita. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah itu membebani kita. Hidup kita ini di luar kemampuan kita. Karena Allah itu maha bijaksana. Pengasih penyayang. Ya kan? Innallaha bizzalamil lil abid. Gak mungkin Allah itu menzolimi kita, gak mungkin. Malah yang ada bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pengasih penyayang. Ya kan? Karena itu janganlah kita ini, ya kita harus introspeksi diri lah. Jangan sampai kita membebani diri kita di luar kemampuan kita. Karena Allah sendiri tidak membebani kita. Tapi kenapa kok kita membebani? Dan itu yang membuat diri kita ini jadi gak bahagia. Ibarat begini, kita mampunya ngangkat seember atau setengah ember. Kok kita maksakan diri menjadi misalkan 5 ember? Ya kita boleh, tapi caranya jangan langsung 5 ember kita angkat. Itu keliru, membuat kita ini jadi putus asa, nggak bakal kuat. Tapi orang yang cerdas itu target boleh setinggi-tingginya, tapi kita juga harus memaklumi hidup ini berproses. Jadi selama proses itu jangan sampai kita meninggalkan senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Jadi walaupun misalkan target kita misalkan A, B, C, D, E, F, G misalkan, jangan nunggu G baru kita ini bisa senyum. Jangan nunggu kita sudah nyampe G itu baru kita bahagia, baru kita baik sangka. Tapi step by step, ya kan, langkah demi langkah kita tetap senyumi, kita syukuri, kita bahagiain, kita baik sangka, sehingga kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Jadi nggak adil dong Allah itu kalau yang bahagia itu harus orang kaya doang, yang bahagia harus orang punya pangkat doang. Itu nggak adil. Allah itu maha adil, bijaksana. Sehingga ibarat orang naik gunung itu ya, naik gunung itu tujuannya puncak kan. Kalau udah nyampe puncak itu bahagia gitu. Tapi alangkah naibnya, alangkah sengsaranya kita kalau bahagianya kalau sudah nyampe puncak doang. Mestinya bahagia itu dari awal, setat itu sudah harus bahagia. Senyum dari mulai naik gunung misalnya, kita harus senyum dulu, gembira. Gembira, nikmati sekitar itu. Setiap langkah demi langkah itu, setiap tahapan demi tahapan, di situ ada kebahagiaan. Hanya kita lah yang mengolah kebahagiaan itu, bukan nunggu nanti. Sayang sekali hidup kita kalau punya prinsip seperti itu. Kita banyak putus usahanya. Wajar kalau kita ini banyak putus asa, karena proses itu panjang sekali. Untuk mencapai cita-cita bahagia itu panjang sekali. Karena itu jangan sampai nunggu bahagia nanti kalau di akhir. Lihat bayi. Bayi itu senyum bahagia, bangun tidur si bayi bisa senyum. Kita harus contoh itu. Ya kan?
Jadikan beban hidup apapun itu, seberat apapun, dengan senyum, bahagia, syukur, ya baik sangka. Itu modal. Kalau kita tinggalkan itu, senyum hilang, berarti apa lawan senyum? Kalau kita nggak senyum berarti kita asem mukanya kita. Coba bayangin aja kita bekerja sambil mukanya masam, enak nggak? Gak enak. Allah juga nggak seneng. Terus syukur, lawan syukur apa? Coba kita melakukan aktivitas kita, mengejar cita-cita ini dengan penuh. Kalau syukur itu lawannya itu ngedumel ya, gerundel, ngeluh aja. Gak enak gitu. Padahal rumusnya kan la ing sakartum la azidannakum. Siapa yang syukur ini kok ditambah. Makanya kalau kita disyukur ditambah, nanti kemudahan-kemudahan akan ditambah. Allah semuanya merencanakan itu. Karena kita jangan lupa Leo keluar dari pakem real yang di komunitas kita ini. Senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita menyangka sulit, ya nanti jadi sulit. Maka dilatih. Latihan kita ini bahagia terus ya. Ayo. Ya, kita semua dilatih, sedang kerja, tersenyum, bahagia, syukur, baik sangka. Sedang jualan nih. Jualan, coba kalau kita jualan tuh mukanya masem, pembelinya juga pada lari. Coba kita senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Jualan kita insya Allah akan laris. Kita lagi sekolah misalkan. Sekolah coba kalau wajahnya cemberut, dongkol, marah, buruk sangka, itu sekolahnya jadi bodoh. Coba kalau kita ini sekolah nih, sekolah terus penuh semangat nih, penuh senyum, energik, ya syukur, alhamdulillah bisa sekolah. Orang lain banyak yang nggak bisa sekolah, ya kan? Bahagia, bisa ketemu teman, guru. Guru juga senang lihat tampang kita begitu. Kita juga berbaik sangka sama guru, sama teman, bahkan sama ilmu. Ilmu juga akan mudah kepada kita. Tapi kalau kita coba sekolah, wajahnya musem, cemberut, marah mulu, terus kemudian buruk sangka sama guru, sama teman, sekolahnya kita ini bodoh, pelajaran juga nggak akan masuk. Ya belajar juga itu, pelajaran, mata pelajaran itu juga harus kita syukuri, senengin, bahagia, baik sangka, nanti pelajaran itu akan masuk pada kita. Pun yang sedang mengajar, guru, coba kalau kita sebagai guru, kebetulan profesi guru misalnya, guru ngajarnya sambil mukanya itu penuh cemberut, masem, baru masuk kelasnya murid-muridnya juga males. Tapi kalau coba kita ngajar nih, senyum, syukur gitu, murid-murid juga akan ikut dampak. Itu introspeksi bagi diri kita. Kenapa kadang-kadang punya murid kok pandang-pandang, bisa jadi mulai dari kita itu. Bedakanlah, rasakanlah kebiasaan buruk itu dengan baik. Ya, barangkali ya selama ini ya kita ini wajahnya itu susah sekali senyum. Yang ada itu cemberut, terus suka mangkelan, dendam, iri, dengki, dongkol, marahan, terus suka buruk sangka. Ya ke suujon yang lihat orang itu iri, dengki. Bandingkan, ganti sekarang rupanya. Senyum, bahagia, syukur, baik sangka. Kita akan menjadi orang yang mudah bahagia. Karena itu sobatku semuanya, ayo komunitas kita ini komunitas yang penuh senyum, penuh syukur, bahagia, dan baik sangka. Itu modal itu. Ada 4 ya. Senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Itu modal kita ini. Sehingga saya kurang setuju kalau ada pendapat misalkan jangan mudah bahagia atau jangan mudah puas. Kurang setuju. Jadi seakan-akan itu orang nggak boleh puas. Tapi harusnya dibalik. Kita harus tetap syukur, senyum, bahagia, baik sangka apapun pencapaian kita. Misalkan kita mencapai sampai target misalkan G tadi. Walaupun kita baru step 1, tetap puas. Kita harus tetap syukur, kita bahagia. Ya, karena hidup ini proses dan jalan terus, nggak ada kata berhenti. Ya kan? Dalam Al-Qur'an ya begitu kan? Ya kan? Ketika kamu selesai melakukan satu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan. Jadi hidup ini tetap menuju satu tingkatan ke tingkatan lain dan dilakukan dengan penuh senyum,
syukur, bahagia, baik sangka. Insya Allah teman-teman semua akan berubah. Dan mulai dari ini akan bahagia. Apapun keadaan kita akan bahagia. Apapun kondisi kita akan bahagia. Yang profesi apapun akan bahagia. Nggak ini dong, nggak adil dong. Yang bahagia itu hanya orang yang kaya. Yang bahagia itu hanya orang yang sudah sampai puncak. Nggak adil dong. Karena padahal tidak semua orang kan pas sampai puncak. Ibarat pohon kelapa. Itu tidak semua menjadi buahnya itu sampai tua. Ada yang masih kecil jatuh. Ada yang sudah gede-gede tapi juga jatuh juga. Artinya itu jangan dianggap kegagalan. Jangan. Kalau kita melihat sesuatu itu kegagalan demi kegagalan, kita susah bahagia sobatku semuanya. Coba renungkan apa yang saya cakapkan ini, apa yang saya sampaikan ini, coba renungkan coba. Kalau hidup kita ini hanya untuk hidup, kalau hanya untuk murung, sempit hati kita, itulah yang akan kita dapatkan tiap hari. Karena hukum alamnya begitu. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Kalau kita menanam hari-hari penuh senyum, syukur, bahagia, baik sangka, insya Allah itu kembali ke kita. Itu yang akan kita panen. Kita akan bahagia. Itu alamnya begitu. Apalagi hadits kursi. Hadits kursi itu patokan kita semuanya ini di komunitas ini. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Coba kalau kita buruk sangka, berarti kita balik mendapatkan keburukan. Itu patokan kita gitu. Jadi kebiasaan kita ini senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Setiap saat itu harus kita latih. Kemudian patokan kita tadi apa? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ini kita harus betul-betul. Kemudian siapa yang syukur ditambah. Nah itu kan. Kemudian kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu patokan kita. Itu hukum alam. Gak bisa ibaratnya itu gak bisa kita ini keluar dari hukum itu. Jadi selama ini kita introspeksi nih, saya gak pernah bahagia? Ya karena kita gak pernah menanam itu tadi. Gak pernah senyum mungkin, jarang senyumnya juga. Kita sendiri pun bisa senyum. Ingat ya, senyum kita ini telus ikhlas karena bahagia karena Allah. Jadi kita seakan Allah itu, kita harus afirmasi Allah itu memandang kita, melihat kita, bersama kita. Sehingga kita senyum itu senyum kepada Allah. Sebagai rasa syukur kita, bahagia kita. Ungkapan baik sangka kita kepada Allah. Itu sobatku semuanya. Ayo, jangan lupa senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Apapun kondisinya, itu lakukan itu. Terima kasih temanku semuanya, sobatku semuanya. Semangat mencapai semua cita-cita kita, kesuksesan kita dengan modal senyum, syukur, bahagia, baik sangka. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan motivasi ini, semangat ini bisa menular, kebahagiaan ini menular kepada sobatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.